Nah, Ini baru pada masuk nih. batu nah. Nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Sambil jalan nanti mungkin ada beberapa lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, kakak-kakak. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali ya setelah sekian lama saya tertunda materi kelas sambal ini. Mohon maaf sebelumnya kepada khususnya kelas 10 ya yang belum sempat belum sempat Zoom ya. Alhamdulillah sekarang saya udah sehat. Kemarin sebulan saya sekeluarga harus isoman. Jadi ya istirahat dulu lah, suruh istirahat. Jadi mohon maaf ya di kelas 10 tertunda lama banget gitu ya. Belum. Di mana gitu kan kamari? Ya. Nah ini pada kesempatan sore hari ini izinkan saya menyampaikan sharing ya terkait dengan bisnis sambal kemasan yang Bapak Ibu ikutin ya. Mungkin di sini sebetulnya saya lihat udah ada beberapa yang sebelum kelas 10 ya, yang udah praktek juga, udah jualan, alhamdulillah udah ada beberapa orang yang benar-benar serius dipraktekkan dan alhamdulillah mereka menyampaikan puas lah gitu ya. Namun saya mungkin lebih fokus ke kelas 10, maksudnya begini, karena kelas sebelumnya kan mungkin sudah pada kenal ya, lihat bahan presentasi saya sama aja kayak dulu. Tapi nggak apa-apa ya, saya akan kenalan lagi nanti gitu ya, karena udah walaupun sudah mengikuti gitu ya, tapi di kelas 10 ini saya belum pernah buka kelas ya. Jadi saya tetap akan kenalan dari awal seperti kelas-kelas sebelumnya ya. Juga pada kesempatan sore hari ini ya, saya juga ingin langsung live nanti memperkenalkan peralatan yang saya pakai saat ini ya, yaitu mesin simmer ya buat petken. Yang dulu sebelum saya beli itu banyak banget yang nanya ya, kok gimana ya caranya kemasan seperti ini gitu. Ternyata saya cari-cari ya ketemu juga akhirnya. Ya, nanti saya akan live saya perlihatkan kepada rekan-rekan mesin petken ya yang saat ini saya pakai ya. Nah, juga nanti di presentasi akan saya sampaikan juga ya. Saya akan share screen dulu ya, sebentar. Oh maaf, suara saya jelas, mohon dibalas di chat kalau suara saya jelas, kalau tidak jelas mohon disampaikan juga. Jelas Pak, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Ini paling jauh di mana nih? Saya ingin tahu paling jauh di mana nih? Coba paling jauh. Coba yang merasa paling jauh dari Bekasi di mana tuh? Tegal jauh enggak ya Pak? Di mana Bu? Tegal jauh apa enggak? Wah, Tegal jauh Bu dari sini. Tapi di sini banyak Tegal Bu, ya warteg. Oh iya ta. Oh iya, Bu Astrid. Ya. Bu Astrid, gimana bisnis sambalnya? Kerental-kerentil. Kerental-kerentil. Tadi pagi dia masih ini ya, masih konsultasi itu, sering banget kalau Bu Astrid. Alhamdulillah Bu Astrid udah beli mesin petken, mahal-mahal dibeli ya Bu, udah punya 2 dia. Kirim ke Petamburan Pak. Petamburan? Ya, di jalan di Petamburan. Ada yang mau kirim ke sana 15. Oh gitu, kirim dari sini aja Bu. Gimana dong? Jadi Bu Astrid ini kemarin habis beli mesin petken 9 juta ya, terus beli lagi yang ukuran kecil 9 juta 18 juta tuh investasi buat sambal aja ya. Saya lihat di di grup ya. Bu Astrid grup berapa Bu?
nggak tahu. Lupa ya, oh, waduh saya juga harus nyontek dulu. Iya. Nah, Iya. beliau sering mengupload kalau dia lagi produksi, lah pengiriman kemana gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa Bu Astrid udah melakukannya dan ternyata di tengah perjalanan itu ada masalah gitu ya. Nah, nggak apa-apa, saya di sini kalau misalnya teman-teman ada yang praktek terus ketemu masalah itu solusinya gimana? Ayo kita selesaikan sama-sama, diskusi ya, mencari alternatif, mencari solusi yang terbaik ya buat bisnisnya. Ya. Terus terang saya di sini juga bisnis sambal ya. Terus kalau kata teman-teman, "Lu gimana sih lu bisnis sambal tapi kok mau sih dikasih tahu ke orang gitu?" Saya bilang ya nggak apa-apa gitu kan berbagi ya, berbagi pengalaman. Saya senang kalau siapapun yang ingin punya usaha sambal kemasan bisa sharing dengan saya gitu ya. Pengalaman yang terbatas ya mungkin ketika saya dulu mulai bisnis sambal itu kan harus trial and error ya. Itu banyak biaya yang kalau saya keluarkan untuk trial and error itu. Saya pikir kalau misalnya rekan-rekan di sini nggak usah trial and error, mungkin bisa meminimalisir biaya gitu ya. Tinggal tinggal ditanyakan gitu ya, dipraktekkan, ya mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Oke, saya share screen. Mana ya? Sebentar. Yang paling jauh lagi di mana? Yang kemarin ada beberapa yang dari mana ya? Sulawesi gitu ya? Makassar, Pak. Makassar ya? Siapa? Bu Mariam ya? Ya, Pak. Di Makassar, Bu Mariam. Ibu masuk kelas berapa? 10 ya? Udah lupa, Pak. Oh, udah lupa. Saya juga lupa. Mohon maaf, karena ini saya udah ada 10 kelas ya, dan jumlah pesertanya itu lebih dari 1.000. Jadi saya juga bingung. Banyak banget yang itu yang ikut ya. Jadi tiap kelasnya itu beda-beda jumlah pesertanya gitu. Ada yang cuma 30, ada yang di atas 100 gitu ya, ada yang 50 gitu, 75 ada, beda-beda. Selain di ini juga saya ada kelas privat ya. Kelas privat itu lebih ya sama aja sih sebetulnya gitu ya. Cuman waktu itu saya privat itu lebih ke pendampingannya itu lebih intens gitu, lebih serius gitu ya. Biasanya teman-teman yang benar-benar pingin serius mendalami gitu ya. Saya meluangkan waktu kapan saja bisa praktek sambil live gitu ya. Gitu. Biasanya terbatas ya jumlah pesertanya. Selain di sambal juga ada di fried chicken ya saya tuh. Banyak ilmunya, Pak. Sebentar. Ini kayaknya. Kelihatan share screen saya Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Ya dimulai dari sini. Dari sini. Dari perkenalan dulu. Ini tak kenal maka tak sayang katanya. Saat ini saya tinggal di Bekasi ya Bapak Ibu. Planet lain ya dari bumi. Tapi alhamdulillah sekarang udah jarang disebut planet ya. Udah lebih maju udah Bekasi insya Allah. Ya. Saya tinggal di sini sudah berapa tahun ya? Udah lumayan ya. Karena saya dulu urban ya, orang daerah ya. Dari Ciamis ke Jakarta ya. Terus ya biasalah cari kerja gitu, dan sampai saat ini saya masih kerja Bapak Ibu ya. Saya kerja di BUMN udah 25 tahun saya kerja, dan sampai saat ini belum berani desain ya,
Tunggulah nanti kalau waktunya pasti saya juga harus memilih ya, karena harus harus 2 tempat saya kerja, tapi alhamdulillah Bapak Ibu saat ini sama seperti saya sebagai karyawan juga, sebagai pebisnis juga atau wira swasta, sebetulnya bisa jalan dua-duanya selama kita punya tim. Nah, yang saya lakukan saat ini saya benar-benar membangun tim ya untuk yang ngurusin bisnis ya. Alhamdulillah dengan kita mempersiapkan sistem, mempersiapkan SDM ya yang mendukung, alhamdulillah dua-duanya bisa jalan. Ya. Di suatu saat ya saya sejujur-jujurnya saya lebih senang ngurusin bisnis sih sebetulnya daripada kerja gitu ya. Capek bolak-balik harus ke Jakarta gitu ya tiap hari gitu ya. Berangkat pagi 6:30 sampai rumah, pulang jam 7 lagi gitu ya. Waduh, lumayan capek di jalan ya. Gitu. Selanjutnya saya juga aktif ya di beberapa komunitas ya. Mungkin ada yang pernah kenal komunitas ini, ya, saya mengikuti, kebetulan sudah saya pengurus di komunitas advokasi. Ya. Saya juga aktif di Sejuta Pengusaha, di Apulindo ya, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, juga anggota, dan juga di Digital Marketing Society ya. Kalau teman-teman ada yang pernah ikut kelasnya Abah Angga ya, Dr. Angga, nah ini Digital Marketing Society ya. Saya belajar sama beliau, ya belajar sama coach-coach yang harus beli. Ada mesti kamu. Oh iya, sebentar. Putus-putus. Ada yang nggak mute, mohon di mute. Ya. Betul. Nah, air karena mute dulu ya, bapak-bapak, ibu yang belum mute. Kan ngomong-ngomong. Ya, jelas ya. Mohon maaf. Nah, alhamdulillah saya juga banyak belajar selain di komunitas ya. Saya juga aktif di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sama pemerintah daerah. Ya, kebetulan di Kota Bekasi ini ada beberapa program yang bisa mendukung UKM ya. Bahkan saya sudah mendapatkan beberapa fasilitas gratis ya dari Pemda seperti pendampingan, pelatihan ya, bahkan mendapatkan fasilitas kayak halal sertifikat halal gitu ya, PIRT, terus juga paten merek gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, makanya teman-teman yang di sini udah serius wirausaha, coba deketin ya pemerintah daerah, di sana tuh banyak program. Ya, bahkan ada juga bantuan modal usaha ya, seperti sekarang nih dampak PPKM. Daftar aja, nanti dapat. Kalau saya nggak daftar nggak enak, saya KTP-nya karyawan BUMN. Dan ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhin. Ya. Nah, sehingga kita itu bisa belajar dari banyak pintu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tuh jangan situ aja gitu belajar tuh dari mana-mana lah, dan bisa berbagai macam ilmu ya. Di sana kita bisa belajar ilmu marketing, bisa belajar ilmu keuangan ya, pernah juga diajarin tentang digital marketing, diajarin sosial media marketing gitu ya. Itu semuanya didapatkan tanpa biaya gitu ya. Tapi ada juga yang berbayar ya, misalnya di luar ya kita kursus, misalnya kayak saya pernah kursus di Pudis gitu ya, terus lagi di Coach Armala gitu ya, terus di beberapa tempat kursus khususnya yang berkaitan dengan kuliner. Saya bukan seorang
chef ya, karena saya tidak pernah tidak pernah sekolah chef ya, tapi saya lebih cocok sebagai praktisi usaha ya. Nah, makanya saya ingin berbagi pengalaman bagaimana pengalaman saya menjalankan usaha ya. Saya juga aktif di beberapa kegiatan untuk pendampingan usaha ya, seminar, jadi pembicara gitu ya. Gitu. Alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan sertifikat BNSP ya untuk pendampingan UKM ya. Nah, teman-teman, ini bisnis yang saya jalankan saat ini ya, menurut saya sih cukup banyak ya, apa kebanyakan apa bikin nggak fokus apa gimana nih. Nah, mungkin saya kasih tahu bahwa bisnis ini bisnis yang sudah saya jalankan ya, dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan semua ya. Kalau keripik dan pisang ini, keripik sale pisang ini dari tahun 2006 ya. Alhamdulillah sekarang masih jalan ya. Kalau ingin tahu bisnisnya, silakan ada Instagramnya ya. Di follow aja tuh. Ya. Nah, ini kebetulan kalau yang keripik dan sale ini sekarang dikelola sama kakak kandung saya ya. Jadi setiap ada usaha ya, saya juga kalau sudah jalan bisa dikelola sama orang lain ya. Ada yang sama saudara, ada yang sama teman gitu ya. Dan juga ada beberapa saudara saya yang menggunakan brand saya untuk berusaha, alhamdulillah ya. Lalu cendol desa ya, cendol desa itu cendol ya. Nah, ini dulu saya pernah menjadi franchisor ya tahun 2008. Alhamdulillah saat itu ada kurang lebih di atas 30 outlet ya, 33 outlet ya. Saya ngelola itu tahun 2013 bangkrut ya, usaha itu boleh dibilang repot juga ternyata punya franchise ya. Makanya sampai sekarang saya belum memfranchise-kan usaha saya ya. Karena kalau memfranchise-kan usaha itu harus benar-benar siap, harus punya tim yang solid ya, kita harus siap juga memaintenance usaha tersebut. Kalau enggak ya gitu ya, hanya sebentar aja gitu. Jadi kita ingin punya usaha franchise itu yang benar-benar bisa tumbuh berkembang ya dengan baik gitu ya. Ya sekelas McD, KFC ya seperti itu tuh luar biasa. Ya sistemnya udah sangat bagus. Tapi saya perhatiin ada beberapa bisnis yang di-franchise-kan ya di awal-awal oke gitu ya, cakep gitu. Lama-lama si mitranya punya sendiri gitu ya dengan merek sendiri. Ya sah-sah aja sih, boleh-boleh aja. Itu hak ya setiap orang gitu ya. Karena pastinya yang namanya franchise itu pasti ada perjanjian segala macam ya. Nah, sampai saat ini saya belum memfranchise-kan usaha saya, semuanya saya kelola sendiri. Tapi ada beberapa yang memang dikelola sama saudara ya. Ada yang teman juga ada yang ngelola pakai brand saya ya. Lebih ke kemitraan lah, tapi bukan franchise ya, beda. Nah, lalu ini ada DC ya, Decendes. Nah, ini yang Decendes Group ini ya sekarang perusahaan saya masih CV ya, tapi Decendes Group itu yang membawa usaha-usaha ini ya. Alhamdulillah bulan lalu saya sudah membuat satu perusahaan lagi ya, PT ya, untuk menghandle lebih ke digital ya, untuk digital. Jadi saya lagi coba membangun bisnis ya, lebih ke ini seperti ini ya, buka kelas gitu ya, kolaborasi dengan teman-teman yang pingin punya usaha, yang pingin punya usaha nanti bisa belajar di situ ya. Nanti ini semuanya akan saya jelasin satu-satu nih, ada foto-fotonya nanti ya, ada sambal DC ya, ada bawang goreng DC, ada madu DC, ada the chicken DC, ada burtang ya, bubur ayam Mang Tatang. Nah ini kalau nanti saya kirim link untuk rekaman ya kelas ini sore, nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa sampai selesai bisa lihat rekamannya nanti. Nah ini di channel YouTube bukan sekedar makan ya. Lalu
Nah ini nih usaha-usaha saya dulu ya. Itu tukang snack ya, terus tukang cendol gitu ya. Terus pernah buka warung makan khas Sunda, gitu, warteg dulu namanya ya. Terus dapur cendes. Nah jadi kalau ada orang DC apa sih? Decendes apa sih? Nah, dulu awal-awalnya dari cendol desa ya, Bapak Ibu. Jadi saya punya histori gitu ya. Gimana ya? Saya pernah ngerasain yang namanya jadi tukang cendol itu luar biasa itu. Boleh dibilang usaha saya yang benar-benar saya harus kerja keras ya. Di situ memang benar-benar banyak belajar ya, dari mulai ya kita apa ya, kerja franchise. Sebentar ini ada yang bocor nih suara. Bisa jadi alasan kalau ini sengaja. Maaf ya, saya mute dulu. Jadi usaha itu memang butuh proses ya, nggak ada yang instan ya, kecuali usaha itu emang benar-benar sudah dibangun terus diwariskan bisa instan ya, atau juga ya memang rezekinya pas alhamdulillah bagus gitu ya, ya bisa juga instan gitu ya. Namun saya yakin dengan belajar bisnis berproses itulah yang akan memberikan kepuasan lebih dan kita diberikan apa namanya ya, satu kekuatan ya yang biasanya kadang-kadang kalau seorang pebisnis itu kalau belum pernah mengalami yang namanya bangkrut gitu ya, itu akan kaget-kaget nanti. Ya, makanya kalau kita memang memilih untuk menjadi seorang pebisnis, ya udah kita harus siap ya, siap bangkrut. Nah, tapi di balik siap bangkrut itu ada siap untung tentunya ya. Tidak semua pengusaha itu bangkrut ya, jangan usah khawatir. Kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan ditekunin gitu ya, kerja keras, kerja cerdas, semuanya dilakukan, insya Allah usaha itu bisa sukses ya. Nah ini awal saya bisnis sambal itu ya dari ini nih, dari Decendes ya, bebek ayam ikan bakar, goreng, dan sop gitu ya. Nah dari sini butuh sambal ceritanya. Sambal dulu dibikin dadakan ya, karena kontrolnya susah gitu ya, akhirnya dibikin kemasan. Jadi sambal disiapin dari pusat ya, dari pusat produksi dikirim ke outlet-outlet ya, sehingga sambal itu dulu bentuknya saya tidak pakai kemasan PET atau kemasan botol gitu, tapi pakai plastik. Terus dipikir-pikir lagi, tahun 2017 baru mulai saya bikin sambal kemasan yang kecil tuh, yang ukuran 150 gram, yang isinya itu 135 gram. Nah, saya titipin di outlet-outlet saya gitu ya. Alhamdulillah ternyata banyak juga yang beli. Ya, saya seriusin, ganti kemasan lagi yang lebih bagus yang menurut saya waktu itu, ternyata mendapatkan pembeli yang bagus lah gitu ya. Nah, lalu saya buka lagi The Chicken Days tahun 2018 ya. Nah di situ ternyata outlet The Chicken Days itu lebih cepat berkembangnya karena ini memang produknya ayam geprek dan fried chicken ya. Jadi penggunaan sambalnya itu lebih banyak ya, karena apa ya, ayam geprek gimana sih gitu ya, ya memang sambalnya sambal geprek gitu ya. Nah ini jadi belanja cabai itu saya bisa sampai 40-50 kilo gitu ya sekali gitu ya, untuk kebutuhan outlet-outlet ini tiap hari gitu ya. Apa di situ aja Mas? Enggak. Oke. Nah, lalu maaf ini nih kok susah diketik ya. Nah ini nih produk-produk ya. Biasa aja produk-produknya ya, biasa ini kemasannya nih sambalnya kayak gini nih dulu nih ya, yang kecil ya,
Tapi sekarang juga masih banyak yang pakai ini, nggak apa-apa. Ya, kapasitasnya cuman kurang lebih 135 sampai 150 gram. Ya. Lalu ini ayam geprek dan precikan nih, yang benar-benar banyak penggunaan sambalnya, gitu ya. Nah ini buat distribusi ke outlet The Cendes, saya jual bebek sama ayam ya. Yang tadinya kepikir bikin ayam bebek frozen, kepikir juga ya bikin ayam bebek frozen akhirnya kan. Jadi isi saya masih nyambung tuh, gitu ya. Ini bisa ini ya bagi pengalaman juga buat teman-teman lah ya, yang mau bisnis sambal bisa juga tuh nanti sekalian nyebur bisnis sambal. Ya udah saya juga mau bikin ayam geprek misalnya atau ayam goreng, bebek goreng gitu ya. Boleh-boleh aja. Ya sekalian ya nyebur, tanggung kalau bikin sambal aja gitu ya. Gitu. Ibarat saya sekarang ada bubur ayam gitu ya, ayamnya pakai ya udah sama ayamnya saya pakai precikan tuh gitu. Nah, ini bubur ayam saya nih. Alhamdulillah saat ini udah ada 2 outlet gitu ya, yang udah jalan. Tadinya ada 3 nih, saya tutup 1 karena situasi PPKM ini luar biasa ya. Buat kuliner itu, waduh sangat terasa banget penurunan omset ya dari hari ke hari ya. Nah, untung saya di-cover sama ya itu bisnis online ya. Ada di marketplace, ada Shopee, Tokopedia, ya saya jualan sambal, saya jualan madu ya, yang saat ini banyak dibutuhkan tuh madu tuh. Referensi lah buat teman-teman yang dimanapun gitu ya saat ini coba bisnis madu boleh ya. Berawal dari sambal kemana-mana tuh nanti bisa madu karena materinya hampir mirip ya nanti pelabelannya seperti apa gitu ya nanti saya kasih tahu. Nah, ini bisnis bawang goreng saya nih. Jadi ceritanya, saya ini kan menggunakan bawang ya untuk bikin sambal. Saya juga menggunakan bawang goreng untuk bubur ayam. Ya. Lalu saya berpikir, apalagi nih ya bisnis yang bisa dijalankan selain yang saya jalankan saat itu gitu kan. Karena saya bikin bawang goreng sedikit ngambil bawang dari kalau belanja beli sambal gitu ya buat bahan sambal gitu ya. Akhirnya kepikir ya udah sekalianlah saya bikin bawang goreng gitu. Kemasannya sama seperti apa yang saya beli buat sambal juga kan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ya udah bikin sambal, sekalian aja bikin bawang goreng. Ya. Prosesnya mudah banget, bisa dilakukan di rumah. Ya, apalagi saya nih buat bonus-bonus kalau orang beli sambal kemasan. Beli 3 gratis bawang goreng ya sambil promosi gitu ya. Nanti kepoin Instagramnya aja bawang goreng DC ya. Gitu. Nah ini madu ya, madu kalau madu kan nggak produksi sendiri, artinya teman-teman bisa beli ya, cari produsen madu atau cari agen madu. Madu itu ternyata banyak banget macamnya ya. Hasil pencarian saya paling cocok nih madu murni Riau Super ya buat saya gitu ya. Makanya saya jualnya yang ini sekarang madu hutan Sumatera ya dari Sialang ya. Ini cukup bagus ya di masa pandemik ini banyak orang sekarang butuh tambahan apa namanya buat imunitas lah ya gitu. Ini saya online kan juga nih di marketplace, alhamdulillah sudah kemana-mana gitu kan. Nah, sistem pelabelannya sama ya, maksudnya nanti bagaimana sih cara membuat label gitu ya. Kadang-kadang orang mau bisnis, aduh saya belum punya izin nih gimana nih gitu ya. Ini sama, saya juga madu dulu nggak punya izin dulu, jalan dulu. Izin diurus sambil jalan. Alhamdulillah keluar juga PIRT-nya, gitu ya. Tapi ini belum punya label halal, nanti diurus, ya nggak apa-apa. Apalagi madu, ya pasti halal lah, gitu nggak dicampur yang macam-macam ya.
Gitu. Yang penting kita yakinkan konsumen kita bahwa produk kita berkualitas. Tentunya selain produk berkualitas didukung sama kemasan yang bagus gitu ya. Lalu desain label ya yang memenuhi syarat gitu ya. Jangan sampai kita membuat label tapi nggak tahu ilmunya gitu ya. Banyaklah yang seperti itu. Kadang-kadang saya juga bingung. Ada beberapa penjual ya di marketplace saya beli, oh gini doang sih labelnya gitu ya. Ya itu tapi nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang ada syarat-syarat pembuatan label yang benar gitu ya. Nanti akan saya bahas di depan. Di belakang maksudnya, kok di depan sih. Nah ini nih, waktu itu saya bikin sambal botol PET ya, ukuran 180 gram. Terus saya pingin sambal ini naik level lah gitu ya. Ada market-market yang saya kejar yang lebih eksklusif. Tadi saya pakai botol jar ya dari kaca. Ternyata kedua sambal ini ada kekurangan kelebihannya. Misalnya ya, kalau botol jar itu cukup mahal yang jelas. Satu botol itu bisa 4 sampai 5.000. Bahkan ada yang satu botol 6.000 jual. Ya. Terus tapi kalau dikirim ke luar kota berat gitu kan. Saya pernah kirim ke Kalimantan ya, ke Palembang gitu. Kiloannya itu berat banget gitu ya. Wah, ini gimana? Akhirnya saya berpikir gimana lagi nih. Akhirnya saya cari alternatifnya pakai PET can. Nah ini yang paling bawah nih. Walaupun harganya agak mahal lebih ke mesinnya. Kalau kemasannya sih nggak terlalu mahal, ya. Cuman masih lebih murah dibandingkan botol jar, tapi lebih mahal dibandingkan botol PET, ya. Nah, tapi ini lebih praktis bikinnya gitu, nggak usah pakai aluminium foil lagi gitu ya, tinggal masukin produknya, taruh di mesin, udah muter sendiri ya. Itu kalau yang atas tuh masukin produknya gitu ya, terus dikasih aluminium foil, kadang-kadang masang aluminium foilnya gagal gitu ya. Terus lagi masukinnya susah karena mulutnya kan kecil ya, lebih kecil ya, kayaknya lebih besar nih, gitu ya. Tapi jangan juga kita menjadi pingin yang gimana, tapi situasinya, kondisinya belum mendukung. Ya, contoh kita pingin sih pakai PET can gitu ya, cuman kan harus beli mesinnya aja paling murah 9 juta ya. Kemarin saya beli yang otomatis 18 juta. Wah, kapan balik modalnya nih gitu kan. Nah, tapi kan ada proses lah gitu ya. Terus belum punya izin katanya. Wah, susah nih. Ada yang saya nggak bisa desain gitu kan. Nah, cari aja tukang desain. Saya belum ngedesain, belum punya izin, belum punya yang gimana-gimana gitu ya. Udah polosan juga jalan. Ya. Tapi ingat market ya, marketnya kemana dulu gitu kan. Ya misalnya kalau kita punya teman, tetangga gitu ya, yang dekat gitu ya, kita tawarkan dulu ke mereka sambil tes food ya. Enak nggak nih, apalagi masukannya nih buat mendukung usaha kita. Ya nggak apa-apa, tidak pakai label juga. Ya, bahkan pernah ada peserta yang dia tuh pakai kemasan ini kayak kayak aqua gelas lah gitu. Terus karena mungkin dia tukang jus kali ya, pakai jus, pakai cup seperti itu ditutup tuh pakai mesin sealer, cup sealer gitu ya. Wah ini luar biasa. Itu ide ya. Cuma kadang-kadang yang penting sih kalau langsung dimakan ya nggak apa-apa. 1, 2, 3 hari ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah disimpan sampai berhari-hari, minggu sampai sebulan itu pasti beda. Karena bukan peruntukannya Bapak Ibu. Ya buat sambal pakailah kemasan yang buat sambal gitu ya. Seperti itu.
Tapi banyak ya kemasan ya, bukan hanya ini ya buat sambal ya. Bisa di-browsing sama Bapak Ibu rekan-rekan di internet ya. Silahkan dipilih mana yang ada di daerah masing-masing. Nah, untuk peralatan produksi, nah ini tentunya harus mempersiapkan peralatan ya. Dan yakin Bapak Ibu kalaupun tidak tidak membeli peralatan dulu, di rumah pasti ada lah. Pasti kompor ada lah, wajan ada, ya sodet ada lah, cobek ada lah gitu kan. Walaupun kita nggak punya mesin universal friter atau chopper, ya bisa pakai cobek dulu lah. Gitu. Tapi kalau udah besar memang ya harus menyesuaikan. Masa kapasitas produksi 50 kilo diulek ya repot kan? Harus beli mesin universal friter atau alat giling cabai apapun lah namanya. Atau sebenarnya bisa juga di blender, cuman blender biasanya terlalu lembut ya. Blender kasar bisa ya. Nah, lalu wadah ya, baskom ya. Nah, ini termometer juga pilihan sebetulnya. Alangkah baiknya memang pakai termometer. Tapi kalau enggak pun sebenarnya main feeling pun kalau udah terbiasa masak, insya Allah itu akan bisa lah, akan tahu gitu ya. Pakai feeling apa ibu-ibu nih yang suka masak nih. Saya yakin kalau namanya bikin sambal mah udah biasa ya. Nah, tapi untuk sambal kemasan kadang-kadang belum gitu ya. Makanya di sini gimana caranya supaya sambal itu bisa awet tanpa menggunakan bahan pengawet, bisa tetap gurih tanpa menggunakan mecin gitu ya. Ya itu resepnya sudah saya kasih ya. Dan prosesnya ya. Dulu saya bikin sambal itu prosesnya ya udah diulek digoreng gitu kan. Ya udah. Itu cepet banget basinya gitu ya. Karena apa? Boleh jadi kadar air di dalam produk itu terlalu masih banyak ya. Nah, makanya biar awet, biar nggak cepet basi, nggak cepet berjamur, pastikan kadar air yang ada di dalam produk itu lebih sedikit gitu supaya tidak mudah basi. Biasanya juga kalau produk-produk yang tidak matang lah gitu ya kan cepat berjamurnya gitu ya. Yang matang pun kadang-kadang cepat berjamur karena penyimpanannya. Jadi ada beberapa faktor sebetulnya. Nah, di sini kalau untuk sambal gitu ya, ini saya kasih tahu tipsnya. Sambal itu kan sudah digoreng ya, terus dikemas. Nah, salah satu bahan yang bisa mengawetkan itu adalah minyak ya. Makanya usahakan si minyaknya itu, si sambalnya itu bisa terendam sama minyak. Tapi jangan kebanyakan minyak juga, nanti wah ini sambal sama minyak nih gitu kan, kebanyakan minyak. Ya maksimal setengah senti lah, 5 mili ya, cukup gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak, wow, minyaknya bisa sampai 1 senti, ini gimana gitu kan. Nah, terus kita edukasi juga ke pelanggan kita. Kalau sambal itu kalau bisa sebelum dimakan diaduk dulu gitu kan biar nggak kelihatan minyak. Bahkan kemarin saya ada di iklan ya nemu, bahkan saya beli juga tuh. Sambal yang kalau dimasukin ke kulkas itu tidak beku. Nah, itu pakai minyak nabati ya. Ternyata memang harganya cukup mahal gitu ya. Memang betul tidak membeku ya karena memang pakai minyak khusus ya, harganya pun agak mahal. Gitu. Lalu oh iya, belum nih, ada timbangan gitu ya. Nah, saya sarankan punya timbangan digital untuk mempertahankan standar produksi ya. Biar produksi yang pertama, selanjutnya, kedua, tiap-tiap hari produksi itu ya rasanya sama ya. Hanya ngikutin resep gitu ya. Tapi kalau resep itu dikira misalnya wah saya mah lidahnya lidah orang timur misalnya gitu. Saya mah lidahnya orang Sunda, ya, saya mah lidahnya orang Jawa. Biasanya kan kadang-kadang selera ya, silakan disesuaikan. Kurang manis atau kurang asin, gitu. Biasanya itu 2 tuh. Atau kurang pedes. Ada yang nanya ke saya, Pak, ini saya katanya produknya kurang pedes Pak, gitu.
oh, udah tambahin aja lagi itu ya cabenya gitu kan. Ada juga, Pak, gimana kalau dibikin level-level? Oh, silakan, gitu ya, menyesuaikan saja. Terus gimana kalau bikin level itu? Ya paling tambahin cabenya. Ya, level 1, level 2, level 3 makin tinggi levelnya makin banyak cabenya. Atau misalnya ditambahin gula juga boleh, ya, gula pasir misalnya gitu ya. Tetap bikinnya sama, tapi yang tidak pedas, tidak terlalu pedas, ya gulanya makin banyak misalnya. Bisa. Ya. Lalu ini ada spatula biasanya dipakai ya, supaya ini alat pendukung aja sih. Nah, di sini ada resep ya. Saya pastikan Bapak Ibu sudah menerimanya semua ya. Jadi tidak saya cantumkan resep satu persatu di video ya. Bapak Ibu silakan lihat tabel ini ya. Cara membacanya itu dari atas ke bawah itu resepnya. Maaf, saya mute dulu. Dari atas ke bawah itu bahannya. Dari samping kiri ke kanan itu adalah jenisnya. Nah, kok di sini nggak ada sambal jengkol dan sambal pete. Nah, saya kasih tahu ya rekan-rekan bahwa prinsipnya sambal itu hanya dua, sambal merah dan sambal hijau. Biasanya kalau sambal merah itu bahannya cabai rawit merah atau ditambahin cabai keriting gitu ya yang merah. Kalau sambal hijau biasanya rawit hijau, tambahin cabai keriting misalnya atau cabai cabai hijau lah gitu ya. Nah, lainnya itu teri, cumi, jengkol, pete, ada yang pakai ikan, ada yang pakai apalagi ayam misalnya, daging atau apa, udang gitu ya. Itu hanya topping. Ya. Tapi ada beberapa produsen sambal yang menjual sambal itu lebih ke seperti lauk nasi. Misalnya brandnya sambal gitu ya. Tapi cuminya banyak banget gitu ya. Tapi sambalnya hanya sedikit. Nah, cocok dimakan sama nasi ya, itu berarti cumi disambelin gitu ya. Beda dengan sambal dicumiin, tentunya cuminya sedikit, lebih sedikit dibandingin sambalnya. Karena ini saya namanya sambal, ya udah terinya misalnya cuman 200 gram, cuminya cuma 200 gram. Coba perhatiin, sambal cumi, sambal teri gitu ya. Nah itu sambal teri bisa ke sambal hijau gitu ya. Ini sama nih dengan sambal hijau. Sambal cumi ke sambal bawang gitu. Jadi sambal bawang tambahin aja cumi sudah jadi sambal cumi. Itu. Sambal saya di sini pakai bawang ya, sambal bawang untuk cumi, untuk jengkol, untuk pete. Kalau sambal hijau saya untuk teri. Kalau sambal teri tersendiri gitu. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak repot sih sebetulnya cuma bikin 2 sambal hijau dan sambal bawang. Kalau terasi tambahin aja terasi sama gula merah tuh. Kan sama tuh dengan sambal bawang. Betul tidak? Gitu. Jadi tinggal nambahin aja. Ini nggak pakai mecin ini ya, nggak pakai mecin kayak apa? Mecin, tahu kan mecin lah. Beda dengan kaldu bubuk ya. Penyedap rasa kayak saya sebut aja misalnya Royco gitu. Beda dengan Sasa kan. Kalau Sasa itu kuat, penguat rasa namanya. Ya. Jadi ini nggak pakai mecin, tapi kalau misalnya ingin pakai mecin silakan aja, selera ya. Biasanya emang lebih gurih, lebih lebih menantang lah gitu. Lebih enak juga terus terang aja. Cuma kadang banyak juga orang yang nggak suka gitu ya. Makanya salah satu kelebihan produk misalnya, wah ini saya nggak pakai mecin loh ya, gitu ya. Nah, kayak gitu. Sedangkan ini terasi nih saya juga salah mungkin ya. Harusnya jangan pis kali ya. Ini pis tuh saya pakai terasinya yang banyak di pasaran kebetulan, yang kalau orang beli itu nggak susah gitu ya, bisa dibeli di Alfamart gitu ya. Saya pakai terasi ABC Bapak Ibu, atau
pakai terasi Mama Suka gitu ya, yang saset, yang ukuran 4,2 gram. Jadi kalau misalnya digramkan dikali-kaliin aja 12. Ya, kalau bikin resepnya cuma 500 gram, ya udah dikaliin aja kali 6 seperti itu. Nah, ini sambal jadinya pun antara 10 sampai 12 gitu ya, per satu resep 1 kilo. Nah, nanti kalau ada yang ingin tanyakan silakan ya. Lalu nah, ini tata cara pembuatannya udah saya kirim juga ya. Biasanya orang lebih gampang lihat video daripada lihat tulisan kayak gini. Ya, ini samalah dengan video urutan-urutannya gitu ya. Terus dijelasin juga ya di video ya, ada sebelum bikin simak dulu video yang ini gitu ya. Ini saya ceritain juga di sini. Ya, intinya kalau bisa praktek dulu, baru biasanya akan ketemu masalah. Praktek nggak usah banyak-banyak dulu, misalnya 250 gram ya, 500 gram ya, silahkan menyesuaikan saja. Ya, dipraktekin dulu, baru biasanya suka ketemu tuh permasalahan. Bebas, boleh bertanya kapan aja di grup ya, atau japri ke saya silahkan. Atau mau video call sambil langsung produksi sambalnya silahkan. Kalau orang Bekasi, orang Jakarta mau datang ke tempat saya di Bekasi juga silahkan. Ya, udah ada beberapa orang yang ke sini datang langsung praktek di tempat saya, benar-benar dia bawa bahan. Saya bilang bahannya bawa ya, gitu. Biar sekalian dia yang beli, dia yang milih, dia yang nyuci, dia yang motek-motekin itunya tuh tangkainya gitu ya. Ya udah praktek di tempat saya. Ya, free ya, silahkan datang. Ya. Nah, ini beberapa perlengkapan ya, buat mendukung ya. Namanya juga sambal kemasan ya, tentunya harus ada kemasan ya. Nah, kemasan ini yang seperti saya bilang tadi, ada botol kaca jar ya. Ini pecah nih kalau jatuh. Terus botol PET ya yang kecil ya. Terus ada botol yang lebih gede lagi kayak gini. Nah, ada kemasan ya. Ini kalau misalnya mau pakai aluminium foil boleh, enggak juga nggak apa-apa. Biasanya kalau botol-botol gini nih yang udah bawaannya suka ada tuh penutupnya warna putih. Boleh dipakai juga. Cuman memang alangkah baiknya biar udara nggak masuk ya pakai aluminium foil. Apalagi nih yang botol jar ini nggak pakai aluminium foil juga bisa, yang penting nutupnya benar. Ya, nutupnya jangan sampai lewat aja dol, kalau udah lewat udah pasti bocor dah itu. Ya, saya juga bukannya nggak pernah ini ya, kirim pernah ke Bandung tuh pecah gitu ya. Terus ada pernah lagi ngirim ke mana ya waktu itu, sempat bocor gitu ya. Wah, ini pasti ada yang salah di bagian produksi saya. Karena kalau udah lewat gitu ya, itu pasti dol kalau di tempat saya bilangnya. Gitu. Lalu bisa di-share boleh Bu, nanti saya share. Ya. Rekamannya juga saya share nanti. Takutnya ada yang ini kalau di wilayah timur udah sore nih. Ya, di Makassar udah jam berapa Bu? Udah jam 6 ya, apalagi di Papua ya. Dulu ada orang Papua juga ikut di sini. Ya Pak, udah mau menjelang maghrib. Makanya ntar nggak apa-apa Bu, di grup. Saya lupa, nanti saya ini aja deh. Ibu chat saya ya. Ya Chat ke Pak, saya makasih nanti ya. ya. Saya lupa di kelas berapa tuh Ibu. Ya. Nah, ini ada lagi namanya plastik sering film. Ya, ini biasanya untuk segel ya. Plastik sering film itu ternyata ukurannya beda-beda. Jangan sampai kelonggaran dan jangan sampai juga terlalu ngepas ya. Biasanya cara menghitung berapa lebarnya, Bapak Ibu diukur tuh lingkarannya. Lingkarannya diukur pakai tali plastik atau tali benang, diukur lalu dibagi 2. Ya, itu lebarnya. Itu banyak plastik sering film di marketplace.
Ada yang 10 cm, 12 cm, di bawah 10 juga banyak, biasanya buat madu tuh 10 cm. Di bawah 10. Ya, ada yang 15 cm, banyak deh pokoknya. Ketik aja plastik sering film gitu ya. Kalau susah-susah di tempat saya juga jual. Ya. Lalu ada yang pakai dus. Ya, kalau mau pakai dus boleh ya. Biar lebih elegan cara ngirimnya gitu kan, boleh pakai dus. Seperti saya ini pakai dus nih. Dusnya bisa dipakai juga buat tempat tisu kebetulan ya. Nah, bisa dijadiin buat alat promosi juga, tuh kan. Nah, tentunya kalau misalnya banyak macamnya, tentunya kan akan pengaruh ke biaya. Ya, silahkan, nggak mesti harus sempurna dulu, ya. Yang penting action dulu, ya. Ini ada kemasan label ya. Nah, ini label nih. Tadi saya cerita di atas ada label. Ini label punya saya nih. Saya jadikan contoh ya. Jadi teman-teman mungkin udah ada yang pernah pelatihan packaging, ada yang pernah ikut pelatihan untuk mendapatkan sertifikat PIRT. Nah, ini dipelajari nih kayak gini ya. Jadi gampangnya sih sebetulnya tinggal nyontek aja sama yang ada. Nah, kita beli makanan sebut saja di Alfamart ya. Coba diperhatiin. Ada apa aja gitu ya. Biasanya ada merek ya. Nah, merek itu yang nempel di produk kita. Sambal. Sambal apa nih? Sambal DC. Nah, itu kan merek. Ya, kalau sambal adalah produknya, tapi DC adalah mereknya. DC udah paten nih Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu belum mempatenkan merek, nggak apa-apa, bikin aja dulu merek. Cuman di dalam pembuatan merek itu nanti browsing dulu ya, perhatikan. Misalnya ada yang misalnya namanya sebut saja Dinda, misalnya nama anak atau nama sendiri, atau bapaknya misalnya Pak Agus, sebut saja misalnya. Mau bikin sambal Agus ganteng misalnya gitu, atau sambal siapa tadi namanya Dinda misalnya gitu, boleh. Nah, tapi cek dulu ya, gampang sekarang ngecek merek di Haki ya, apakah nama itu sudah ada atau tidak. Kalau ada jangan diteruskan, kalau bisa ganti pakai yang lain. Karena ketika usaha kita besar nanti ingin mempatenkan merek terus ditolak, waduh ampun. Pernah dengar kan yang perang merek gitu ya, merasa dirinya punya usaha dengan brand yang sama, akhirnya sampai ke pengadilan kan urusan merek. Saya sebut aja misalnya rumah makan sederhana, akhirnya kan ada yang A, B gitu kan. Nah, akhirnya kan damai juga kan masih saudara ternyata. Ada juga yang baru-baru hangat ini misalnya, mohon maaf saya sebut ayam geprek Bensu gitu kan, itu viral juga kan gitu. Karena mereknya sama. Ya, ternyata mereka punya historis juga gitu kan. Nah, usahakan mereknya belum dipakai orang. Ya, kalau DC itu ya DC-less, cuman kebetulan alhamdulillah padahal DC itu banyak loh, tapi DC yang ini disetujui alhamdulillah. Ya, karena ada makna di dalamnya DC-less ya. Pertama merek. Kedua komposisi ya. Itu wajib ada ya. Komposisi sambal teman-teman apa aja? Sebutkan semuanya. Ya, jangan sampai ada yang kelewat. Lalu berat bersih atau neto. Ya. Nah, kemarin saya dikritik nih sama orang dinas kesehatan. Pak, jangan pakai neto katanya. Apa, Pak? Berat bersih, Pak, bahasa Indonesia katanya. Oh, gitu. Nah, boleh. Sebetulnya neto juga nggak masalah ya, agak barat-baratan ya. Tapi saran dia berat bersih aja, Pak, karena kita di Indonesia. Oh, siap. Akhirnya saya sekarang udah rubah jadi berat bersih ya. Bagi yang labelnya habis, tapi kalau labelnya masih ada ya saya terusin dulu, saya habiskan dulu. Lalu kalau belum ada di case PIRT, expire dan kode produksi. Expire juga kemarin saya disalahin, maksudnya dikritik lah.
Pak jangan pakai expire katanya. Terus apa? Pakai baik digunakan sebelum tanggal sekian. Nah, itu kadang-kadang kita bagi yang belum pernah ikut pelatihan gitu ya. Dulu waktu pelatihan saya pikir expire, cuman kesini ternyata ada perubahan ya. Terus sama kode produksi. Biasanya kalau kode produksi itu perlunya buat internal kita. Kita bisa melacak kapan produk ini diproduksi. Contoh, tiba-tiba di pasaran produk kita itu ada yang komplain misalnya. Terus kita ingin tahu ini kapan nih produk diproduksi. Nah, kita bisa lihat dari kodenya. Ya. Jadi hanya kita yang tahu tuh kode-kode produksinya gitu. Kalau expire, ya ini sambal yang saya jual saat ini masa expirednya itu 6 bulan. Loh, kenapa bisa 6 bulan? Ya, karena saya cantumin cara penyimpanannya. Jadi kalau misalnya penyimpanannya itu di kulkas, itu bisa 3 bulan. Kalau di freezer itu bisa 6 bulan, tapi kalau di luar ruang itu hanya 1 bulan. Kalau udah dibuka berapa lama? Paling 4-5 hari. Udah pasti berjamur deh. Kecuali kalau pakai pengawet itu nggak berjamur kalau pengawet ya, karena namanya juga pengawet gitu ya. Tapi kan ada orang yang tidak suka dengan pengawet gitu ya. Kadang-kadang kalau pakai pengawet itu gimana gitu. Tapi jangan salah Pak Ibu, pengawet itu dianjurkan untuk makanan-makanan yang seperti sambal sebetulnya. Seperti ya makanan kemasan yang bisa disimpan lama lah, itu dianjurkan pakai pengawet. Tapi pengawetnya harus sesuai dengan undang-undang. Ada undang-undangnya ya. Nanti saya share di grup ya. Peraturan dari ini undang-undang yang untuk menjelaskan tentang bahan pengawet. Saya lupa nomornya ya, nanti saya share aja. Nah, itu di situ disebutkan pengawetnya apa jenisnya. Terus penggunaannya berapa banyak. Sambal aja untuk menggunakan pengawet ya, untuk satu resep 1 kilo aja 0,02 gram. Coba 0,02 gram, timbangan saya aja nggak nyampe tuh. Nggak sedeteksi itu gitu. Aduh gimana dong gitu kan. Nah, itu harus melalui proses dihitung. Wah, ini untuk 1 kilo aja 0,02 gram. Timbangan kita dikasih pengawet 0,02 gram ya kagak naik gitu ya, harus pakai timbangan emas gitu. Tapi ada caranya, gimana caranya? Dihitung dulu yang banyak, nanti tinggal dibagi deh. Gitu, gampang ya. Lalu selain tanggal expire, udah ada berapa tadi? Merek, komposisi, berat bersih, expire dan kode produksi ya, biasanya disatuin. Terus lalu diproduksi oleh siapa? Nah, ini nih CP Decendes Baik ya, yang memproduksinya ya. Kalau misalnya belum ada CP, syukur udah ada PT disebutin ya. Lokasinya di mana? Di Bekasi. Terus Indonesia. Siapa tahu kita bisa ekspor kan? Nah, gitu. Kalau yang kayak gini alamat Instagram gitu ya. Terus sensasi makan pedas, solusi makan nikmat. Kalau kayak gini-gini mah cuman tambahan aja. Tidak wajib. Yang wajib tuh yang tadi itu ya. Lalu ada sertifikat halal, cantumin di sini label halalnya. Tapi kalau nggak punya sertifikat, jangan berani-berani cantumin. Ya, kalau ada apa-apa diperiksa, kita nggak punya sertifikatnya gimana? Terus ada logo halal yang biasa, nggak usah. Gitu. Yang penting ya kita yakini bahwa produk kita memang sudah halal ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak boleh sesuai aturan. Nah, lalu ketika saya membuat sertifikat halal, ini ada proses juga ternyata. Untuk mendapatkan sertifikat halal, kita ditanya komposisinya apa aja. Apakah kita menggunakan barang-barang yang memang harus menggunakan sertifikat halal atau tidak? Ya, contoh, garam, gula pasir misalnya, ada penyedap rasa, ada minyak. Nah, itu ditanyain nomor sertifikat halalnya. Ya udah kita tinggal nyontek dari misalnya kita pakai Royco.
Ya, di situ ada sertifikat halal, ada nomornya. Ya udah itu yang dicantumin. Gitu. Jadi produk kita ya halal karena apa? Bahan-bahan bakunya sudah bersertifikat halal. Nah, ini ada juga contoh label Maklon nih, saya kasih tahu. Kalau aduh ini kok. Nah, ini contoh label Maklon. Ini kebetulan ada yang Maklon di saya. Perbedaannya apa? Diproduksi dan dikemas oleh CPD Cendes Baik Bekasi Indonesia untuk siapa? Untuk GP nih. Yang pesan nama saya namanya mereknya sambal GP, The King Sambal Pete tuh. PIRT-nya pakai punya saya, halalnya pakai punya saya, tapi untuk GP. Dia di sini nyantumin nomor WA. Ya. Kekurangannya kalau mencantumkan nomor WA sama Instagram biasanya nggak disukai nih sama reseller, ya karena apa? Takutnya ntar si produk konsumennya pada pindah semua ke produsen gitu. Makanya biasanya pada nggak mau. Saya cuma nyantumin alamat Instagram, nggak pakai WA. Kalau Instagram kan umum lah ya. Dan sekarang gampang banget dicari. Terus ada lagi nih yang membedakan dengan yang di atas tadi, info ketahanan produk sejak tanggal produksi. Nah ini saya udah konsultasikan boleh pakai kayak gini. Ya, kalau disimpan di suhu ruang berapa lama, di kulkas berapa lama, di freezer berapa lama, kondisi disegel dan kondisi dibuka, boleh seperti ini. Ada juga yang membuat tanggal kadaluarsa itu yang sistem coret, ya. Tinggal bikin kolom-kolom, nanti dicoret-coretin deh, ya. Bulan biasanya sama tahun, gitu. Tanggalnya atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kalau tanggal terlalu banyak kan harus dicoret. Kalau saya bikinnya pakai ini, pakai mesin tembak ya, labelan ya, label harga biasanya ada. Terus di belakang ada. Ini contoh aja ya, contoh label kemasan yang Maklon nih, ada juga yang Maklon ke saya. Ya, jadi dengan berjalannya waktu ya kita hanya jualan sambal produk kita untuk outlet kita. Terus saya bikin sambal, ternyata sambal tidak hanya dijual di outlet kita, ternyata bisa dikirim ke luar daerah lewat marketplace, Shopee, Tokopedia gitu ya. Ini market masih bagus, masih banyak. Walaupun pesaing juga makin banyak. Tapi buat saya, ya buat kita harusnya ya pesaing ya nggak apa-apa gitu ya. Kita silakan bersaing lah di pasar, tapi jangan juga kita main banting-banting harga gitu kan. Nah, ini akan repot nih kalau banting harga. Yang penting berani jual mahal juga, tapi kita berkualitas gitu. Nah ini peralatan-peralatan ya pengemasan. Yang tadi saya bilang nih, paling bawah mesin cetak tanggal kadaluarsa pakai ginian nih banyak di toko buku ya. Terus head dryer, nah head dryer itu untuk ini ya manasin plastik sering film. Ya. Nah ini alternatifnya pakai ceret bisa nih. Lihat di YouTube ada ya. Yang pakai ceret gimana caranya tuh. Ya. Kemarin saya nggak praktekin yang pakai ceretnya, terlalu inilah boros gas juga ternyata. Terus induksi sealer bisa diganti sama setrika listrik. Cuman kalau untuk botol jar nggak bisa, ya harus pakai mesin induksi sealer gitu ya. Udah saya contohin ya di video ada nih. Lalu ini yang mesin petcan ya. Ini petcan yang manual nih ya. Oke. Oh ini semi otomatis nih. Cuman pendek. Punya saya agak tinggi ya, nanti saya unjukin. Nah, ini kemasan petcan-nya kayak gini. Ya. Nah, terus saya juga di sini selain terima Maklon terima juga pengemasan. Ada orang punya produksi sambal sendiri, punya PIRT sendiri, cuman pingin pakai petcan. Akhirnya nebeng sama saya, pakai jasa kemas gitu kan. Lumayan juga ternyata. Sekali kemas bisa 500 piece, wah lumayan 500 piece.
petkennya dari kita, jasa kemasnya dari kita, gitu. Lumayan. Ini sambil jalan ya. Kalau nebeng pakai PIRT-DC, syarat dan ketentuannya bagaimana? Maklon. Nah, Pak Dadik maklon, Pak. Jadi produk harus dari saya, ya. Kalau label boleh dari Bapak, tapi label boleh dicetak di tempat saya juga bisa. Itu maklon. Ya, itu boleh pakai PIRT kita, halal kita. Ya, tapi kalau Bapak produksi sendiri nggak bisa, nggak boleh. Kayak gitu namanya maklon, Pak. Lalu, nah ini nih saya demoin mesin yang seperti tadi ya. Ntar Halo saya guys, ini saya akan memperkenalkan mesin simmer ya. Halo guys, ini saya akan memperkenalkan mesin. bentar. Halo guys, ini saya akan memperkenalkan mesin simmer ya. Ini adalah mesin simmer untuk mengemas kemasan model petken seperti ini ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, ini tipe yang manual ya. Kita praktek langsung ya. Kita isi dulu dengan produk ya, misalnya sambal ya, ini sambal. Lalu kita pasang tutupnya ya, seperti ini, taruh di sini ya. Lalu kita tarik nih ininya, ya, kita tarik. Nah, tarik ininya. Oke, udah, kita tarik lagi, kita ambil. Ya. Nih, kuat ya, nggak bocor, bagus sekali ya. Lalu ini kita ada tutupnya juga. Nah, seperti ini. Cakep kan? Cakep ya. Ini harganya 9 juta nih. Kemarin Bu Sri beli nih, Bu Astrid. Nah, terus cara menghitung HPP gimana? Ya, nah ini ada contoh perhitungan untuk satu sambal bawang ya. Nanti yang lainnya boleh dikembangkan. Jadi syarat kita bisa menghitung HPP, kita yang jelas harus tahu harga ya, dan berapa gram, berapa timbangan, berapa banyak gitu ya. Ini contoh untuk sambal bawang. Sambal bawang ada beberapa bahan, ada 7 macam: cabai rawit merah, bawang putih, garam, kaldu bubuk, gula pasir, minyak goreng. Ya, ini untuk 1000 gram, untuk satu resep 1 kilo menggunakan bawang merah 600 gram. Ya, ini harganya berapa? 46.000 per kilo misalnya. Tapi ini harga dulu nih, ini harga lama nih. Sekarang udah turun ya. Terus harga cabai juga nih harga lama nih 120 nih, lagi tinggi-tingginya gitu ya. Tapi kalau memang bikin harga itu lagi harga tinggi kalau bisa, jangan lagi harga rendah. Nanti repot nanti kalau kita harga naik, kita harus menyesuaikan. Ya, paling tidak tengah-tengah lah ya. Bawang putih berapa? 23.000 per kilo ya, dibagi untuk kebutuhan sambal 300 gram jadi 6.900 ya gitu sampai bawah. Ketemulah angka 1 kali produksi sambal 1 kilo untuk sambal bawang harganya 169.918. Kita bagi jadi berapa sambal kemasan 200 gram untuk satu resep? Jadinya 10 botol. Jadi per botol 200 gram harganya 16.992. Belum dikasih label, belum dikasih kemasan, belum dikasih kardus misalnya. Nah ini untuk 200 gram aja modalnya cuma 16.992. Ya. Saya tambah kemasan, tambah label, tambah kardus. Anggaplah tidak pakai kardus ya. Tidak pakai kemasannya ini pakai jar ya yang 5.000. Tapi kalau pakai kemasan yang petken itu sekitar 3.000. Kalau pakai kemasan yang PET itu paling 1.600, 1.700, 1.800 sampai 2.000. Ya, tentunya akan lebih hemat, lebih murah. Nah, HPP-nya cuma 27.000.
kita jual berapa? Saya jual 40.000. Jadi marginnya kurang lebih 12.000. Saya jual ke reseller 30.000. Kalau reseller belinya 3 lusin, ya. Sekali jual 3 lusin tapi ya. Tapi kalau cuman 1 lusin, saya kasih diskonnya 20%, jadi 32.000. Masih untung lah. Nah, dus ini itu kan satu dus itu isi 3 ya sebenarnya. Jadi ini masih banyak lebihnya gitu. 4.000 dibagi 3 sih sebetulnya. Jadi satu dus modal dari satu botol itu hanya sekitar ya mendekati 1.500 perak. Jadi HPP sebetulnya masih bisa turun sih. Gitu. Ya, silakan disesuaikan, nanti dihitung-hitung lagi ya, masing-masing tiap daerah tentunya harganya beda-beda ya. Oke, ini hanya satu contoh aja. Lalu silakan kalau misalnya mau sambil tanya langsung ditanyakan aja di chat ya, nanti saya jawab. Pemasaran, ya pemasaran ada berbagai cara ya. Yang umumnya ada offline dan online. Kalau offline itu ya jualan langsung ya, tawarin ke teman ya di kantor, tetangga, teman komunitas, teman reuni misalnya teman satu sekolah. Biasanya suka ada grup tuh ya. Nah, bisa ditawarkan di grup WA, tapi jangan suka ini ya terlalu kelihatan banget jualan gitu ya. Sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian gitu ya. Nah, kalau jualan langsung jadi outlet sendiri atau saya sarankan tidak dititipkan. Atau masuk ke swalayan juga saya sih kurang suka terus terang aja. Ya, karena selain kita harus bayar listing, pembayarannya lama gitu ya. Saya terus terang aja tidak suka lah ya, namanya dititipkan itu. Apalagi harus retur barang. Enakan jualan langsung ya, dibayar tuntas udah gitu, nggak pakai titip-titip. Kecuali memang kita lihat bahwa marketnya kalau dititipin ini cakep nih gitu, di misalnya di objek wisata atau di tempat penjualan yang memang ramai banget, boleh-boleh aja sih. Pilihan ya. Lalu online. Online bisa di berbagai media sosial yang gratisan aja dulu. WA group ya, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ya. Silahkan ya. Banyak media sebetulnya buat jualan yang penting, tapi kadang-kadang karena kita biasanya nggak jualan, malu tuh, malu jualan sambal gitu ya, nggak usah malu ya, yang penting kan baik, halal gitu ya. Nah, biasanya orang kalau punya media sosial pribadi, saya sarankan bikin media sosial yang khusus bisnis, ya misalnya IG, bikin aja namanya sambal atau kalau jualannya banyak macamnya merek aja, merek apa misalnya merek apa ya namanya berkah misalnya, sebut aja berkah, sambal berkah, ada bawang goreng berkah, ada madu berkah, nah, itu satu merek. Tapi kalau mau spesifik sambal berkah misalnya gitu ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Yang paling gampang bikin story di WA aja sekarang, wah sekali share ada aja yang beli gitu ya. Lumayan ya, bikin di story Instagram gitu ya. Kalau bagus lagi kalau kita mau ngiklan. Tapi kan ngiklan butuh biaya, gitu kan. Biasanya kalau di Facebook Ad itu tertarget ya, misalnya ingin dijual di daerah mana ke market laki-laki atau perempuan atau usia berapa sampai berapa gitu ya. Dia yang suka kuliner atau yang karyawan atau bisa dipilih ya. Nah, tapi kalau berbayar itu kan tentunya nggak murah juga gitu. Kadang-kadang
Jujur aja kadang-kadang saya juga boncos gitu ya, pernah juga ya. Tapi kadang-kadang bagus juga gitu ya iklannya, tergantung ya. Silakan itu nanti bisa teman-teman lakukan ya. Juga bisa di marketplace ya, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kemarin saya kasih bonus ya, ada bagaimana cara jualan di Shopee dan membuka outlet di Tokopedia. Saya sarankan harus punya, kalau bisa handphone yang kita pakai saat ini, saya yakin semua pegang handphone lah, manfaatin buat jualan ya, sekalian lah dipegang handphone kita jadi lebih produktif ya. Atau di GoFood atau di GrabFood ya. Kalau saya kan kebetulan punya outlet ya. Jadi saya masukkan tuh menu sambal kemasan ke dalam GoFood dan GrabFood seperti itu. Terus bagaimana cara daftarnya gitu ya? Itu memang harus pelatihan khusus gitu kan. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Oh, kemarin saya kasih juga tuh bagaimana cara daftar GoFood ya. Nah, kalau kurang update ya karena memang materi lama, mudah saat ini untuk belajar ya. Tinggal buka di di YouTube gitu ya, atau di browsing di internet gitu ya. Nah, banyak juga yang sharing-sharing tentang sambal ya, bagaimana resep membuat sambal roa misalnya. Resep membuat sambal terasi di YouTube banyak sebetulnya. Ya. Nah, itu yang dulu pernah saya alamin, yang saya bilang tadi harus trial and error. Nah, kalau ada mentornya gitu ya, lebih enaknya bisa nanya gitu. Belajar dari mentor yang sudah pernah ngerasain yang namanya trial and error gitu. Saya sangat terbuka, silahkan. Bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih berpengalaman, paling tidak ya saya bisa berbagi apa yang pernah saya alamin. Jadi Bapak Ibu tidak usah gagalnya nggak terlalu banyak lah gitu, ngebuang bahan-bahan yang gagalnya gitu. Ya makanya kalau punya mentor tuh enaknya begitu. Banyak pelatihan ya, tapi tidak ada konsultasi misalnya. Konsultasinya terbatas hanya 1 bulan, hanya 3 bulan ada juga yang seperti itu. Saya beberapa kali ikut pelatihan ya, beli online. Bahkan saya juga pernah ikut pelatihan sambal, tapi nggak ada itu konsultasinya gitu, nggak ada grup WA-nya. Makanya saya bikin grup WA tuh buat komunikasi ya. Nah ini di dalam bisnis gitu ya, tentunya semuanya pingin langsung sukses ya, menuju ke tujuan dengan lancar gitu ya, jalannya mulus kayak jalan tol gitu ya, maksudnya nggak ada rintangan gitu ya. Tapi kadang-kadang di tengah jalan ada aja halangan ya, dapat turunan, dapat batu, rintangan gitu ya, harus renang dulu atau ada kan harus nanjak, naik, turun, ketemu hujan segala macam. Nah, itu nikmatin aja, realitanya memang kadang-kadang seperti itu. Ya, jangan pernah menyerah untuk menuju kesuksesan. Gagal itu biasa. Bangkrut itu ya biasa juga, nggak usah terlalu baper gitu ya. Pokoknya belajar dari kegagalan ya. Intinya selama itu bisa dipelajarin, ya bisa dikonsultasikan, bisa ada mentor, membimbing bisnis kita ya. Saya sarankan sih masuk komunitas kalau bisa ya. Kalau enggak ada mentor ya bisa ditanyakan. Atau intinya belajar terus lah. Gitu. Sukses buat teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Silahkan dipraktekkan, dipelajarin ya, dipraktekkan resep dan tata caranya. Mudah-mudahan bisnis Bapak Ibu khususnya untuk sambal kemasan bisa sukses ya. Saya juga buka kelas lain ya kayak fried chicken gitu ya. Karena bisnis fried chicken juga cukup menjanjikan ya. Fried chicken itu boleh dibilang bisnis yang tidak kenal tidak kenal waktu ya. Dari dulu sampai sekarang ada aja fried chicken. Bukan bisnis tren ya. Gitu. Makanya
Dari sambal bisa bikin ayam geprek ya, fried chicken, dan fried chicken juga mudah ya dipelajarin. Ya, silakan kalau pingin ada yang ikut fried chicken bisa japri ke saya ya. Nanti saya kasih linknya. Ada juga grup WA-nya. Ini di sini udah ada beberapa nih yang sudah ikut fried chicken juga ya. Bahkan udah ada yang buka merek sendiri, alhamdulillah. Saya senang banget kalau ada teman-teman yang benar-benar dirasakan manfaatnya ya. Jadi kalau memang fokus di bisnis kuliner gitu ya, tentunya ada beberapa tips ya di dalam bisnis kuliner itu ya, tanda rasa ya. Tadi saya bilang kalau bisa nih ditimbang ya, pakai timbangan digital. Kenapa? Kalau nggak ditimbang ya pakai piling, tentunya rasanya akan beda-beda ya. Terus lagi pelayanan harus bagus ya. Pelayanan itu sekarang kadang-kadang yang cepat tuh mengalahkan yang enak ya. Tapi tetap harus enak. Kalau bisa ya enak juga ya cepat juga kita merespon ya setiap pemesanan dengan cepat ya. Saya nih buka Tokopedia itu hampir tiap 30 menit saya buka. Minimal 30 menit saya buka tokonya. Kan kelihatan tuh kapan terakhir buka gitu kan, gitu. Jadi walaupun online ya kita cepat gitu melayani mereka, jangan sampai mereka itu chat di tempat kita kelamaan kita ngejawabnya akhirnya kabur gitu ya. Terus lagi kalau di sambal ya sayang saya alami ya, dalam pengiriman gitu ya, itu benar-benar kalau dikemas yang rapi ya, pakai kardus, dibalut lagi sama bubble wrap gitu ya supaya aman, tidak kalau ketini-tini itu nggak terlalu berat lah itu itunya rusaknya gitu ya. Tapi alangkah baiknya memang kalau untuk online itu diusahakan aman lah ya, jangan sampai ketika konsumen kita menerima produk ya tidak sesuai lagi dengan keadaan awal gitu ya. Lalu kebersihan ya, yang punya outlet tentunya kebersihan tempat, kebersihan pakaian, kebersihan peralatan ya. Kebersihan itu ya lebih ke higienis lah ya juga. Dari sisi produknya ya kita proses dari mulai pemilihan bahan baku gitu ya, terus lagi dicuci yang bersih gitu, lalu dikemas ya dengan menggunakan, kalau sekarang kan ya paling tidak harus pakai sarung tangan gitu ya. Kalaupun tidak pakai sarung tangan ya dicuci tangan dulu gitu ya. Pakai masker sekarang itu kalau jualan ya nggak kayak gitu di masa PPKM berat gitu. Konsumen tuh pasti milih-milih ya. Malah kan sekarang itu kalau saya perhatikan ya sekelas kuliner-kuliner yang memang udah punya brand justru malah bagus penjualannya. Kenapa? Karena jelas ya mereka lebih higienis gitu ya. Edukasi konsumennya bagus ya. Lalu pengirimannya misalnya pakai kemasan terus dikasih lagi pengikat gitu ya, kabel tis gitu ya, seperti itu. Yang keempat tipsnya produk kita harus punya value ya, pembeda dari yang lain. Contoh misalnya punya saya apa sih kelebihannya gitu ya, salah satunya misalnya nggak pakai mecin gitu ya, atau tanpa pengawet misalnya, atau produk PO itu. PO itu juga ada ininya. Setiap yang pesan ya baru dibikin gitu. Harian ya, misalnya besok mau produksi, PO-nya maksimal jam 7 malam. Nah, untuk produksi besok seperti itu. Atau kelebihannya misalnya dari sisi kemasannya, desainnya bagus, labelnya gitu ya. Bisa juga sistem penjualannya, misalnya nih penjualannya menggunakan sistem apa, misalnya ada afiliasi misalnya lebih mudah gitu kan, atau pengirimannya lebih cepat gitu ya. Ya value-value apa aja yang bisa diambil ya. Yang seperti saya bilang tadi, kalau dimasukin kulkas tidak membeku itu value juga bagus. Ya, bilang sambal diet karena tanpa minyak gitu. Bisa
Ya, seperti itu. Yang kelima adalah membangun tim bisnis, ya. Banyak yang konsultasi ke saya, aduh Pak, saya mah nggak punya karyawan, saya mah masih kerja, saya mah sibuk ngurus anak, beda-beda lah. Nah, kalau memang sekiranya kita sibuk, bisa cari tim, ya, cari karyawan satu dulu, produksi makin banyak, nambah 2. Kalaupun tidak karyawan, ya udah yang paruh waktu saja. Misalnya kita punya tetangga yang ya memang mereka misalnya perlu dibantu juga, atau mereka memang butuh pekerjaan, kita berdayakan mereka supaya mereka bisa kerja dan bantu kita. Misalnya ngupasin bawang, metikin cabai, ya kayak gitu-gitu. Nggak perlu di tempat kita, dianterin ke rumahnya juga atau diambil. Bu, ini ada kerjaan nih, metikin cabai 15 kilo, 20 kilo, kerjain ya borongan, kasih misalnya berapa sehari, atau harian, atau kiloan juga boleh, silakan. Ya, syukur-syukur kalau kita punya benar-benar membangun usaha dengan perencanaan yang matang gitu ya. Kita memang sudah dari awal sudah meriset nih marketnya ke siapa gitu ya. Lalu kita harus nyiapin peralatannya apa saja, SDM-nya butuh berapa orang, benar-benar dibangun. Ya, apalagi kalau sistem pemasarannya misalnya promonya pakai influencer, misalnya bayar mahal gitu ya, pakai YouTuber misalnya, wah jualan sambal pakai Atta Halilintar, wah itu cepet itu. Apalagi misalnya jualan sambal pakai Raffi Ahmad misalnya, itu bayar dia mahal-mahal, bisa puluhan atau ratusan juta kalau bayar dia kan, tapi cepet viral gitu. Nah, tapi kalau misalnya produknya tidak berkualitas juga cepat turun lagi. Makanya itu bukan nomor 1 ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ada jumlah minimal untuk maklon Pak? Kalau maklon 3 lusin Pak. Bu Diani. 3 lusin Bu, maklon di saya Bu boleh ya. Atau Ibu mau maklonin ke orang bebas mau berapa aja gitu ya. Kalau di saya 3 lusin cukup. Ya. Terus untuk belajar bisnis online silakan klik video AC. Oh, ini ada yang ngiklan, silakan nggak apa-apa. Webinar tuh teman kita bisnis online AC Doger. Terus ada list harga kalau model maklon untuk hitung harga jual di daerah saya tinggal di Kota Magelang yang daya belinya menengah ke bawah. Jadi banyak sekarang orang yang tidak siap produksi maklon dulu. Ingat nggak siapa tuh? Banyaklah di marketplace yang sukses-sukses tuh sampai punya pesawat gitu kan, sampai punya luar biasa dah pokoknya. Saya tidak sebutkan lah ya. Mereka juga maklon kosmetik gitu ya, beli kosmetik di pabrik mana. Dia pakai merek sendiri, ya perizinannya dia juga nggak punya, tinggal dilabelin, dia jual. Harga 50.000, dijual 100.000, wah luar biasa. Tapi minimum ordernya gila-gilaan. Sekali order berapa? 50 juta. Ya, itu kalau ke pabrik begitu. Tapi dapat harga murah. Ya, harganya bersaing, terus dia nggak usah capek-capek ngurus izin BPOM MD untuk kosmetik kan nggak mudah juga. Nah kita main di yang kecil-kecil aja nih, di sambal. Di sambal boleh dimaklonin. Ya, nah harga jual itu ya tergantung tadi ada perhitungannya kan dari HPP. Ya, kalau kita orang yang mau memaklonkan ke orang, tentunya kita harus untung. Dan dia juga harus untung. Bahkan kalau penjual itu kalau bisa reseller kita atau orang yang maklon kita untungnya harusnya lebih banyak. Karena memang kita ngelayanin banyak yang maklon ke kita. Gitu. Kalau misalnya daya beli menengah ke bawah, disesuaikan aja kemasannya, Bu. Ya, misalnya pakai kemasan yang 150 gram. Jadi harga jual tidak terlalu mahal, bisa 20 sampai 25.000
atau di bawah 20 misalnya. Sebetulnya HPP sambal tuh kalau cabai lagi murah mah murah banget. Ya. Itu tadi saya pakai angka berapa? 120.000 sambal lagi tinggi-tingginya kemarin. Ya, tapi kalau sekarang cabai berapa? 50.000 misalnya. Nah, itu tentunya akan jauh lebih murah. Itu. Ya, sesuaikan aja Bu ininya apa kemasannya. Dan kemasan juga nggak mesti harus berupa petken ya. Sekarang banyak yang apa namanya dari aluminium foil yang apa namanya? Yang berdiri itu apa sih? Aduh astagfirullahaladzim, lupa banget sih. Pokoknya dari aluminium foil ya atau dari plastik ya ada pouch ya kayak gitu juga bisa dikasih label gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya silakan. Boleh langsung ini Raisen ya. Nah, mungkin itu paparan dari saya ya. Saya stop dulu. Wah masih ada ya. Saya pikir saya ditinggal nih. Silakan. Ada yang mau bertanya boleh bisa langsung dibuka aja gitu. Kalau maklon prosesnya berapa lama? Kalau saya maksimal 2 hari kalau saya. Ya, misalnya order sekarang hari apa? Sabtu, Senin selesai. Karena apa? Maklon pesan hari ini, besok produksi, langsung pengemasan, Seninnya dikirim. Ya, lebih enak lagi kalau labelnya udah di sini. Ya, tapi kalau misalnya label mau Ibu pegang juga boleh. Kalau saya maklon itu dia harus kalau cetaknya di saya dia harus deposit 500.000 buat cetak. Nah nanti cetakan itu udah punya dia tuh, ya kita beliin seharga 500.000. Kalau misalnya dia berhenti, ya udah uang 500.000 itu buat ganti cetak yang kita cetak. Nanti uangnya dikembalikan sebesar cetakan itu dikurangin yang sudah kepake. Gitu. Misalnya dia naruh 500.000, kita nyetak habis 500.000 juga. Yang sudah kepake 300.000 ya. Ya udah kita kembalikan 200.000 plus cetakan yang sudah dicetak. Gitu, Bu. Bu Diani di mana, Bu? Makasih, Pak. Di Bekasi. Iya, Pak, Bekasi. Di mana Rawalumbu, Pak. Bekasinya, Bu? Rawalumbu. Ah, deket banget. Sok atuh dicoba. Ini Iya, saya Pak. udah ada beberapa yang maklon. Kalau kita nggak siap produksi, ya maklon dulu nggak apa-apa. Ya, sambil kita cari market. Kalau maklonnya sudah, jalan nih market. Kita kan punya market beda-beda. Saya orang Bekasi, Bu orang Bekasi. Kan Bekasi juga luas. Ya, bisa dijual di mana aja. Ya, marketplace ya, boleh. Gitu. Ya, makasih, Pak. Cara-cara yang beda-beda gitu. Nggak usah khawatir rezekinya ketuker ya. Rezeki udah masing-masing, tenang aja. Boleh, Bu, kalau memang mau nyoba, Ibu ya. Saya biasanya minimal dulu 3 lusin, Bu. Ya, Ibu 3 lusin bikin, nanti Ibu cetak labelnya, nanti via WA komunikasi sama saya berapa lebar, tinggi, label gitu ya. Nanti saya kasih tahu. Bahkan kalau deket banget sih di Bekasi, kalau sama ini ya, ada beberapa peserta di luar daerah sana yang plak-ketiplak pakai punya saya sama persis. Tinggal diganti aja itunya, labelnya. Gitu. Ini yang tadi tuh di Bali tuh punyanya Pak Kusuma, ya yang siapa? Dia sambal dia itu punya Pak Kusuma di Bali, ya. Terus ada lagi untuk dikirim ke Singapura, ya temen pakai label dia, ya kayak gitu. Silakan Bu, nanti bisa WA. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Bu Astrid? Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya
Ini sebentar lagi kan selesai nih maghrib di sini di Bekasi. Ya, kita akhiri saja ya. Tapi kalau memang ada yang ingin bertanya silakan ya. Bagi teman-teman yang ingin ikut kelas Precikan silakan japri ke saya ya. Saya ada juga kelas lain ya. Olahan ayam ya. Olahan ayam. Terus bisa gabung ya nanti di kita, nanti saya share di grup deh. Kalau misalnya saya share linknya ya. Atau Bapak Ibu yang saat ini sudah punya usaha kuliner gitu ya, mau ikut daftar menjadi mentor di kelas kita juga silahkan. Atau misalnya mau masarin produk-produk The Cendes ya pakai sistem afiliasi ya, hanya sebar link juga boleh ya. Gitu. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisnis Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya sukses semua ya, dan sehat selalu ya di zaman apa disebutnya pandemi ya. Ya kita memang harus yang pertama sehat dulu ya. Ya selanjutnya kalau punya bisnis ya tentunya tantangannya akan lebih berat ya. Beda kalau jadi karyawan ya. Kalau karyawan tetap masih gajian ya. Tapi kadang-kadang gajian juga ada yang tidak full gitu ya, dikurangin gitu ya. Masuk kerja ya ada yang WFH terus, ada yang masuk terus, ada yang WFH masuk gitu ya. Tantangannya luar biasa. Ya, tapi kita tidak pernah berhenti untuk terus melakukan kreativitas, inovasi ya. Gimana caranya supaya bisnis itu tetap bisa jalan. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mari kita tutup saja pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih ya sudah gabung di kelas ini. Saya harapkan tetap ada di grup ya supaya bisa komunikasi ya. Lalu dari Mas Huta ada yang ingin sampaikan nggak? Misalnya ada teman-teman yang punya kendala nih, ada tim saya nih, Mas Huta. Ada yang tadi masih ada yang kendala nggak bisa masuk, katanya ternyata sepertinya emailnya beda gitu ya, dia lupa kali. Ya, passwordnya beda gitu ya, maksudnya nggak ingat lagi itu passwordnya apa gitu ya. Silakan hubungin kami atau Mas Huta di sini. Ada yang ingin sampaikan Mas Huta? Yang japri-japri kendala di ini di akses masuk ya. Halo, Ya. ada suaranya Pak? Mas Huta ada yang ingin sampaikan? Ya, Bapak Ibu kenalin saya Huta, tim dari The Cendes juga nih. Jika misalnya dari Bapak Ibu ada kendala nih untuk masuk member area bisa hubungi saya Pak, Bu. Nanti saya bantu. Cukup ya. Ya. Bisa di grup, bisa juga japri, nanti chat juga bisa. Apa ada yang masih belum bisa masuk nih di sini? Kayaknya kalau di sini udah semua deh kayaknya. Kalau belum pasti akan japri atau di grup gitu. Tapi nggak usah malu-malu Bapak Ibu kalau memang ada kendala ya di ngambil materi atau mau menanyakan yang tadi saya sampaikan ya, misalnya ada yang mau maklon, ada yang mau ikut afiliasi ya masarin produk digital, ada yang mau ikut kelas bebek Madura, saya juga ada tuh kelas fried chicken ya, kelas olahan ayam juga ada. Silahkan japri ke saya atau ke Mas Huta. Itu ya Mas Huta ya, cukup ya? Iya cukup Pak. Oke, Pak. nanti materi saya share ya di grup sama rekaman, nanti linknya saya kirim bagi teman-teman. Mungkin di sini ada yang nggak bisa ikut juga ya. Iya Pak. Grup 10 ya, kalau grup-grup lain kayaknya udah saya kirim deh. Pak, Ya. Pak Tatang, nanti kita mungkin schedule ini Pak, ada beberapa dari member yang nanya tentang afiliasi. Oh iya. Mungkin nanti kita bisa buat Zoom meeting lagi, webinar.
Untuk yang terpisah nih ya, tentang afiliasi, gimana sih caranya biar dapetin penghasilan tambahan nih dari The Chandes nih, gitu. Ya, baik. Sebetulnya ada grup afiliasi ya di Telegram ya. Itu cukup lumayan ya afiliasi itu karena marginnya 50% Bapak Ibu. Misalnya gini, sebut saja Bu Dewi ya, Bu Dewi kan saat ini udah jalan nih bisnis sambal bawang nih, buka bikin ya. Lalu Bu Dewi pingin ikutan afiliasi The Chandes. Tapi produk yang dijual bukan sambalnya Bu, tapi kelasnya nih. Kelas bisnis sambal kan bayar 199.000 ya. Marginnya 50%, jadi marginnya sekitar 99.000. Kalau Ibu misalnya ngirim masarin hanya link aja kan, yang dikirim cuma link. Ibu daftar afiliasi kita, nanti Ibu bisa ngambil link Ibu yang ada di member area di website gitu ya. Nanti itu akan ketahuan. Ibu lihat aja nanti websitenya bisa dibuka. Ibu udah ngejual berapa, udah ketahuan. Pasti ada notifikasi juga di email atau di WA ya. Ibu ngejual nih laku, oh dapat 1 hari 99.000. Ya kalau dihitung 30 hari ya 3 juta lumayan. Sehari jual 1 aja. Nge-share di grup WA-nya Ibu misalnya, saya sudah ikut pelatihan sambal di The Chandes nih. Ada yang mau ikut nggak? Misal kalau referensi ya, mudah-mudahan jadi referensi. Kalau merasa puas ya kita bisa ngebagiin informasi ini, silahkan tinggal di share di WA group misalnya, dia akan klik link itu dan masuk terus daftar, terus bayar, nanti komisi dibagikan setiap minggu. Kalau Ibu bisa sehari ada yang closing 1 aja, seminggu udah 700.000, kurang lebih ya 99.000 kali 7. Nah, saya lakukan. Jadi dulu sebelum saya membuka kelas ini, saya juga ikut afiliasi dan itu luar biasa. Nah ini udah ada beberapa orang yang ikut dengan afiliasi kita dan itu hasilnya luar biasa. Ya bisa seminggu 4 juta tuh. Mas Huta sendiri tim admin saya ikutan afiliasi, saya sendiri ikutan jadi tim afiliasi. Ya karena kita punya market yang beda, kita punya grup teman kuliah kan kuliah beda-beda, teman sekolah, reuni SMP, SD, SMP, SMA tuh, ya punya grup masing-masing, teman di kantor gitu ya. Alhamdulillah ya, ada aja yang nyangkut. Karena apa? Kita lagi berbagi manfaat, ya supaya orang terinformasi bahwa ini ada pelatihan kelas sambal loh ya, atau kelas percikan atau siapapun yang punya usaha lah ya. Ini sih ke sana. Ya, udah gitu aja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan ya, kita tutup saja. Silakan, acara ini udah selesai ya. Bapak Ibu yang mau lab boleh, atau yang mau bertanya nanti di grup boleh, atau Japri juga boleh, silakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.